Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Marlin Math. Nah, pada video kali ini kita sama-sama belajar ya, TPS pengetahuan kuantitatif. Oke, langsung aja ke bentuk soal yang pertama. Ini adalah bentuk statistika. Nah, kalau kita perhatikan data-datanya, di sana ada bilangan asli P3, Q6, R9. Nah, di sini data tidak mempunyai modus, artinya tidak punya atau tidak memiliki angka yang sama. Contohnya angka 3 nggak boleh ada yang sama. Lalu selanjutnya yang ditanyakan adalah nilai dari Q dikali R. Nah, kemungkinan yang ditanyakan itu yang tidak mungkin. Berarti yang Q itu tidak mungkin sama dengan 3. Karena kalau Q-nya 3, berarti dia udah punya modus. Angka 3 ada 2, ini bisa aja jadi 1. Ini bisa aja jadi 5. Berarti Q-nya tidak mungkin 3. Karena yang diminta nilai Q dikali R yang tidak mungkin, maka opsinya atau jawabannya adalah yang habis dibagi oleh 3. Dari opsi ini yang habis dibagi 3 itu adalah 21 ya. Jadi jawabnya adalah yang A. Nomor 2, perhatikan gambar TQRS itu adalah sebuah jajar genjang. Nah, sekarang kita perhatikan dulu ini. Yang ditanyakan adalah sudut PQR, berarti yang diminta nanti adalah sudutnya ini. Nah, ini 30. Ini siku-siku. Ini juga siku-siku. Berarti ini pasti sudutnya ini adalah 60. Kalau ini 60, sudut ini, berarti ini juga 60 sama ya. Yang berhadapan itu dalam jajar genjang, sudutnya sama. Berarti 60 ditambah 60, 120. Berarti sisanya itu adalah 360 dikurangin 120. 120 berarti 240. Jadi sudut Q yang ini sama sudut S yang ini jumlahnya 240. Karena sudutnya sama berarti dibagi 2. Otomatis ini nanti jadi 120. Masih soal yang sama tapi yang ditanyakan adalah panjang PU. Sementara di sini dikasih tahu panjang TS-nya 6. Kalau kita lihat bahwa PU itu adalah PS ditambah SU. Artinya kita mau mencari nilai dari PS dan nilai dari SU. Coba kita perhatikan segitiga siku-siku PTU. Dia siku-siku di titik T. Karena ini siku-siku, ini 30, otomatis ini adalah 60. Berarti yang pertama kita lihat dulu ya. Tan U, definisi tan U, depan per samping, berarti depannya itu TS, sampingnya itu adalah SU. Berarti kita ganti U-nya 60, tan 60 itu adalah akar 3, substitusikan TS-nya dengan 6 per SU. Berarti SU-nya dapat nanti 2 akar 3 setelah dihitungnya, 6 dibagi 3, 2 akar 3. Sekarang untuk mencari nilai PS, berarti harus kita lihat segitiga PST. Berarti dengan menggunakan konsep tan. Tan P depan per samping, berarti TS per PS. Sudut P-nya 30, substitusikan tan 30, 1 per 3 akar 3. Gantikan TS-nya 6 per PS, berarti nanti dapat PS-nya adalah 6 akar 3, gampang ngitungnya. 6 dikali 3, 18, dibagi 3, 6 akar 3. Berarti tinggal kita jumlahkan 2 akar 3 tambah 6 akar 3 sama dengan 8 akar 3. Soal yang selanjutnya, faktor persekutuan terbesar. Nah, langsung aja kita lihat ya. Di soal dikasih tahu bahwa A kuadrat dikali B sama dengan 12, di mana A, B, C itu adalah bilangan asli. Berarti kemungkinan yang pertama ini adalah 2 kuadrat dikali 3 sama dengan 12. Nah, artinya di sini bahwa A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 3. Berarti jadi 3 dikurangin 2. Nah, yang ditanyakan adalah A ditambah B ditambah C. A-nya tadi 2 tambah 3, 5 ditambah 1, 6. Berarti pernyataan yang pertama betul. Kalau masih option klasik 1, 2, 3, 4, kalau option pertama betul, otomatis option yang ketiga ini juga pasti betul. Nah, ini nggak usah lagi kita cek option nomor 2 sama nomor 4, ini pasti salah.
Karena ini nanti hanya dua pasang bilangan, 2 kuadrat dikali 3 atau 1 kuadrat dikali 12. Berarti jawaban yang memenuhi adalah 1 dan 3. Soal nomor 5, ini ketidaksamaan nilai mutlak. Kita ingat kembali konsep, apabila mutlak X lebih kecil dari mutlak Y, maka cara penyelesaiannya adalah kita jumlahkan X tambah Y dikali X dikurangin Y. Kurang dari 0, ini kurang sesuai dengan tanda di sini. Lalu kita lihat, sekarang kita jumlahkan 4 min X ditambah 2X tambah 1, jadi kita dapat yang ini ya. Min X tambah 2X, X, 4 ditambah 1, 5. Sekarang kita kurangin. 4 dikurangin 1 plus 3. Min X dikurangin 2X minus 3X. Jadi dapat X-nya min 5, dapat X-nya 1. Lalu kita gambarkan dalam garis bilangan. Nah, untuk mengujinya nggak usah kita uji, tinggal kita perhatikan koefisien X kuadrat. Coba ini. X dikali min 3X kuadrat. Ini ya, X dikali min 3X min 3X kuadrat. Berarti di sini nanti diawalin dengan min. Di sini pasti positif karena dia persamaan kuadrat. Di sini pasti negatif. Berarti langkah selanjutnya lihat tanda soal. Tanda soalnya kurang dari 0. Artinya kita ambil tanda yang negatif. Berarti udah kita tandanya yang negatifnya. Jadi kita tulis X-nya kurang dari min 5 atau X-nya lebih daripada 1. Nah, ini matriks ya, karena yang diminta hanya nilai K, berarti kita kalikan yang kita butuhkan aja ya. 2K, 1, 2, 2 kali 1, 2, K dikali 2, 2K. Nah, yang lainnya nggak usah dikalikan, karena kita berburu dengan waktu, karena tujuan kita adalah nilai K. Berarti tinggal kita samakan ya, yang seletak. Jadi 1 dikurangin 2 tambah 2K sama dengan minus 1. Ini kita hitung dapat nanti nilai K-nya sama dengan 0. Nah, logaritma. Sekarang kita lihat dulu sifat dasar. Jika A log B sama dengan C, berarti B sama dengan A pangkat C. Dengan menggunakan sifat dasar yang ini, berarti nanti ini A, ini B, yang ini C. Berarti 4 dikurangin 2 log X min 1 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, ini 4. Ini 4 berarti jadi habis ya. Berarti tinggal 2 logaritma X min 1 sama dengan 0. Kita pakai lagi yang ini. Ini A, ini B, yang ini C. Berarti X min 1 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu dapatlah nilai X-nya sama dengan 2. Nah, ini dikasih tahu barisan aritmatika. Maka kita lihat langsung datanya 8, 11, 14. Nah, ini tanpa dihitung udah pasti betul ya. Ada salah satu suku kelipatan 7. Artinya habis dibagi 7. 14 kan habis dibagi 7. Berarti itu kelipatan 7. Nah, untuk yang nomor 2, ini juga bisa langsung. 10 dikurangin 7, 3. 8 dikurangin 5, 3. 3 sama dengan 3. Berarti nomor 2 itu betul. Lalu kita cek pernyataan yang pertama. Dari soal kita dapat suku pertama atau A-nya 8, bedanya 3. 11 dikurangin 8. Berarti U10 A ditambah 9B. A-nya substitusi 8, 9 dikali 3, 27. 27 ditambah 8 itu dipastikan lebih besar daripada 30. Berarti pernyataan 1 betul. 1 betul, 2 betul, 4 betul, maka otomatis nomor 3 juga betul. Karena 1, 2, dan 4 nggak ada pilihan. Nomor 9, fungsi. Nah, sekarang kita lihat gof X. Gof X itu artinya GFX. Fx masuk ke G. Berarti X ini ganti jadi Fx. Jadi 5Fx dikurangin 1 sama dengan akar 15X dikurangin 6. Karena diminta F2, maka ganti X-nya semua dengan 2. Ini diganti 2, 30 dikurangin 6, akar 24. Kuadratkan biar hilang akar, tinggal 5F2 min 1 sama dengan 24. Min 1 pindah ke kanan, 25 dibagi 5, jadi F2 sama dengan 5. Baik, kita lanjut nomor 10 barisan geometri ya, kita pindahin dulu.
Nah, ini tanpa harus kita lakukan perhitungan menggunakan rumus ya. Berarti ini udah jelas bahwa A-nya itu sama dengan minus 2, B-nya itu pasti sama dengan minus 8. Coba kita lihat, min 2 dibagi min 1, 2. Min 4 dibagi min 2, 2. Min 8 dibagi minus 4, 2. Jadi dia konstan perbandingannya. A dikali B, min 2 kali minus 8 sama dengan 16. Baik, kita lanjut soal nomor 11. Operasi bilangan yang senilai dengan 0,28 ditambah 9 per 25. Nah, kalau bentuk soal ini harus kita cek satu-satu. Kita cek option dulu yang A 0,21 tambah 1 per 4. Karena di option A ada 0,21, maka ini harus kita uraikan. 0,28 adalah 0,21 ditambah 0,07. Lalu 0,07 ini kita ubah jadi bilangan pecahan 7 per 100. Ini kalau kita ubah jadi per 100 jadi 36 per 100. 7 ditambah 36, 43 per 100 itu nggak mungkin 1 per 4. Berarti yang A bukan. Option B 0,24. Berarti ini jadi 0,28 adalah 0,24 tambah 0,04. Ini kita ubah lagi ke bilangan pecahan 4 per 100. 9 per 25 tadi adalah 36 per 100. 4 ditambah 36 itu 40. 40 per 100 sama-sama dibagi 20, 2 per 5. Jadi 0,24 ditambah 2 per 5. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 12, logaritma. Nah, untuk bisa menggunakan sifat logaritma, penjumlahan jadi perkalian, basisnya harus sama. Ini basis 4, sementara yang ini basis 2. Berarti kita samakan dulu, bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2. Logaritma P ditambah 2 logaritma Q. Lalu, 2 pangkat ini kita pindahin ke depan ini. Jadi 2 logaritma P pangkat 1 per 2. Satunya itu dari mana? Bahwa ini kan P itu sama juga dengan P pangkat 1. Jadi 1 per 2. Kalau di sini tadi 5, jadi 5 per 2. Basisnya udah sama, penjumlahan jadi perkalian. Jadi 2 logaritma P pangkat setengah dikali Q sama dengan 2. Pakai lagi sifat yang tadi, A log B sama dengan C. Ini A, yang ini B, yang ini C. Berarti P pangkat setengah dikali Q sama dengan 2 pangkat 2. Lalu selanjutnya, kita substitusikan. Q-nya itu sama dengan setengah P. Berarti ganti Q ini dengan setengah P. Sama dengan 4. 2-nya ke 4 dikali silang nanti jadi sama dengan 8. Lalu P pangkat 1 dikali P pangkat setengah itu jadi P pangkat 3 per 2. Nah, kalau kita selesaikan dapatlah nanti nilai P-nya itu 4. Untuk mendapatkan Q-nya substitusikan ini 4. Berarti Q-nya sama dengan 2. 4 dikali 4 16. 3 dikali 2 6 ditambah 16 jadi 22.